الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. قال السادس أكل القدر اليسير آداب طالب العلم مع نفسه. السادس أكل القدر اليسير من الحلال. السابع الأخذ بالوراء. terus. الثامن تقليل النوم. التسع عدم العجب بالعلم. Terjemah Ustaz. Makan apa nih? Yang mudah dari yang halal. Ya, qala musannif rahimahullah taala wa hada man nafa'ala nabihi wa bi barakatihi fi darin qala radhiyallahu taala anhu. Ya, di dalam kitab ada berisan fi ittiba'i Sayyid Agwan yang dikarang oleh Gurunda Ustaz Ahmad Farzi, semoga Allah angkat derajat beliau di akhirat dan kita mendapatkan berkahnya. Di sini termasuk ada para penuntut ilmu yang berikutnya adalah aklu qadri yasir min halal. Ya. Memakan sesuatu yang sedikit, yang ringan, kemudian nggak cukup sedikit, pastikan kehalalannya. Ya. Bagi para penuntut ilmu, makanan itu punya pengaruh, sangat besar pengaruhnya. Halal yang dimakan kalau banyak bermasalah. Makan sekenyang-kenyangnya itu kata ulama bisa mendatangkan kebodohan. Mana bodoh apa? Ya susah nanti belajarnya. Malah sebaliknya akan mendatangkan kemalasan. Kalau banyak makan. Jadi kalau kita memang penuntut ilmu sejati, mesti bisa ngambil tindakan ini gitu. Dulu waktu Al-Fakir proses masa-masa belajar termasuk senang di antara puasa-puasa sunnah, Senin Kamis. Karena ada pengaruhnya, besar pengaruhnya dalam menghafal gitu. Kemudian kehalalan itu penting juga ya, karena kalau halal itu dampaknya ke hati, hatinya jadi bersih. Jadi termasuk ilmu itu tidak akan turun kepada hati yang maksiat. Ya, yang menyebabkan hati maksiat satu di antaranya makanan ngasal, haram, syubhat. Kalau haram hatinya bakal mati, kalau syubhat hatinya bakal syubhat samar gitu. Ya, hatinya bakal samar. Tidak ada ketegasan dalam jiwanya dia nanti dalam hal apapun itu. Termasuk dalam belajar. Jadi yang dimakan halal dan juga kalau bisa ditakar dengan ukuran-ukuran yang sepantasnya. Makanya Rasul mengajarkan sepertiga ya. Udara, air sama makan. Jangan udara, jatahnya udara dikasih makanan, jatahnya air dikasih makanan. Hingga ya padat dengan makanan. Akibatnya apa? Melendung. Melendung, nggak stabil. Ya paha kecil, perut buncit gitu. Kan nggak lucu. Kata siapa tuh? Kayak siapa? Kayak aneh. Udah mulai normal, insyaallah. Udah mulai nge-gym lagi besok. Besok udah mulai main UFC lagi. Ayo, kita mau ikutan tuh. Ayo. Gabung. Kan janjian tuh pada lebaran. Ayo, bismillah. Enggak apa-apa. Ya gitu ya Bu ya. Nah, boleh nanti Bu disampaikan kalau kita punya anak, punya cucu yang lagi mondok, ya, nggak apa-apa tuh, agak diukur makanannya, ya, karena mereka yang sedang berjuang dalam menuntut ilmu sangat membutuhkan ini. Adapun kita, adapun para guru, para ustadz yang sudah masa-masanya mondoknya selesai, itu ya kadang udah nggak begitu lagi. Mereka lebih menikmati sekarang, karena sudah lewat masa-masa itu. Tinggal sekarang itu tinggal pengamalan. Ada pihak seperti guru baris itu semua makanannya apa aja dimakan sama dia. Selama itu halal ya asik aja. Gitu. Asik aja. Karena memang tadi masa-masa yang begini udah lewat gitu. Dulu kata Kiai Rifai kalau puasa itu yang 10 hari Zulhijjah ya. 1 sampai 10 tuh. 9 ya. Itu
Itu guru baris itu kerjain semua cuma 9 hari. Dia nggak milih-milih, nggak 10 hari kerjaan yang begini. Dia ngomong kayak berapa ini cerita apa nih. Yang lain pada nyantai, enggak, dia puasa selama itu. Kata Kiai Rifai. Nah, berarti memang dibutuhkan saat itu beliau dalam ketika menuntut ilmu. Maka di Tapak Sunan sendiri yang dapat kabar tuh makanannya tuh nggak ada yang enak. Tempe, tahu, kangkung, tempe, tahu, kangkung. Bukannya kejam, bukan? Ya begitulah memang. Mesti dididik nafsunya. Kalau dibikin anak, ya malah justru kurang bagus bagi para santri. Makanannya daging, bolehlah sesekali bertepatan lagi Lebaran Idul Haji nggak apa. Tapi kalau di hari biasa kalau bisa makanannya kalau dipres, ditekan. Ya. Kemudian sunnah berikutnya, bagi para penuntut ilmu adalah al-akhdhu biwara'. Nah, berhati-hati ya dan mengambil kewaraan, sikap ya. Bukan hanya masalah makanan ya, termasuk ilmuwan. Nggak boleh kita ngasal belajar itu, buka YouTube ya, nanya hukum atau baca buku-buku tanpa guru gitu. Itu juga nggak boleh. Termasuk orang yang tidak wara' mencabut keberkahan umurnya. Jadi orang yang tidak ada sifat wara' dalam jiwanya bisa mencabut keberkahan pada umurnya. Ini pernah dibaca begitu. Wara' ini kan luas maknanya ya, baik keilmuan segala macam. Paling tidak kalaupun kita udah ngerti baca kitab-kitab yang memang kita tahu pengarangnya siapa. Paling tidak itu kitab dibaca oleh guru-guru itu. Jangan kitab-kitab asal beli aja. Hanya saya pribadi kalau mau beli kitab nanya dulu. Atau saya ngeliat tuh separis kitabnya banyak nih. Itu jadi referensi, oh beli kitab ini, kitab ini. Nggak ngasal kan. Nah ini seperti kitab Awasih Hanabiyah Imam Haddad. Boleh dibaca. Aku betul bacanya bisa kan? Ya nggak apa-apa dibaca aja gitu kan. Nanti kalau nggak paham saya tanya. Nggak paham. Jadi kata sekretaris dulu, udah saat nanti baca kitab yang nanti mau baca, kalau nggak paham tanya. Jadi udah lewat masa lagi tadi. Ya? Nanti dia bikin status dulu. Ya, tingkatan ilmu. Kalau baru 1 langkah dia sombong, 2 langkah dia udah mulai tawadu, 3 langkah dia udah sampai nggak punya ilmu. Itu mau kemana tuh ucapan saya betul gitu. Yang jelas kesenangannya ya. Aneh kan tawadu. Minta kitabnya tuh dari Rizal Fikri. Itu Udah dibaca belum? enggak, itu yang PDF yang oh iya lupa deh. Kok sudah hancur kan? Oh iya. Itu juga lagi jauh kan, makanya dibaca. Nah gitu ya. Apalagi nih, ya takdir umum, yes. Kalau bisa tidurnya ya agak di press ya. Bagi para penuntut ilmu, ambillah Thariqah Imam Ghazali. Ghazali itu nggak banyak tidurnya. Jangan terlalu diambil pandangan para tabib, para dokter. Tidur mesti 8 jam segala macam. Kalau dalam dunia tirakat bagi para penuntut ilmu tuh mereka tidur sedikit, jam 5 jam, 4 jam, sisanya riyadhah. Sedikit tidur. Dan juga termasuk yang menghilang keberkahan pada manusia juga termasuk itu banyak tidur. Banyak tidur. Kalau bisa tidurnya ya cukup lah gitu ya, cukup. Penting ya dalam waktu-waktu itu ya silakan tidur, tapi ada 4 waktu mesti kita perhatiin. Hidupkan waktu sebelum subuh, usahakan mudah ada betul-betul. Hidupkan waktu setelah subuh baca aurat, jangan sampai tidur pada subuh. Hidupkan waktu pada asar dan hidupkan waktu pada maghrib. 4 waktu diperhatiin. Ya, sebelum subuh kita hidupkan waktunya, berapapun rakaat kita dapatkan kerjain kalau bisa. Mau 2 rakaat tahajudnya, 1 witir nggak apa-apa. Penting jangan sampai kebablasan waktu sebelum subuh nih. Mesti dapat. Kemudian pada subuh lanjut, jangan tidur. Amalan, ya bikin amalan apa kayak kita baca Quran, baca wirid, zikir, sholawat bebas. Intinya ada surut baru istirahat. Nah kemudian pada asar, pada asar tuh, ya baca itu. Kita wakiyah segala macam. Nah, kemudian pada maghrib baca ratib Quran bebas. Intinya waktu 4 tersebut jangan sampai lalai. Itulah keberkahan waktu yang akan kita dapatkan.
Sisanya mau tidur, silakan. Ya, waktu siang itu sunnah, atau sebelum zuhur sunnah, silakan. Asal pada asar jangan tidur, pada maghrib jangan tidur, pada isya silakan. Ya, mau tidur silakan, tapi di waktu-waktu yang dianjurkan Nabi SAW, sebelum zuhur atau pada zuhur, silakan. Itu sunnah. Kemudian sisanya makmur kan, ya, mudah-mudahan menjadi bekal sebagai pahala ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin cukup itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih bimbing kita taufik inayah dalam mengerjakan amaliyah yang shaleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan derajat yang tinggi, ampunan dosa, husnul khatimah ala hadhihi wa ala kulli shalih ila hadratil Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita bacakan